Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkan tetap berada di masjid dengan melaksanakan kajian ba'da maghrib. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan Ibu-ibu, kita masih meneruskan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Kemarin kita baru saja menyelesaikan bab Al-Muru'ah, ya, yang dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan keperwiraan atau kehormatan. Sekarang kita memasuki bab baru, Al-Hilm. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita membaca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa, semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak dan Ibu-ibu, Al-Hilm, yang merupakan judul bab yang kita kaji pada malam hari ini dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan sifat aris. Ya, aris itu ya seperti sabar begitu. Tapi sabar di sini sabar dalam pengertian yang khusus, terutama sekali dalam kaitannya dengan sabar menahan emosi dalam kaitannya dengan berhadapan dengan orang yang menjadikan kita marah, ya, lalu kita itu bisa menahan marah. Nah, itu tuh hilm, ya. Jadi sabar, tidak cepat marah, tidak mudah marah, ya. Itu hilm, ya, yang sering dipadankan dengan istilah aris, ya. Nah, Allah itu di antara salah satu sifatnya adalah Al-Halim.
Al-Halim itu ya maha hilm, ya, maha sabar dalam arti Allah itu tidak cepat marah, tidak cepat menurunkan siksanya, terutama bagi orang yang berdosa. Ya. Jadi Allah itu disebut dengan maha halim, itu karena Allah itu terhadap hambanya yang durhaka sekalipun itu tidak kok kemudian lalu marah langsung dihukum, itu enggak. Ya. Allah itu memberikan kesempatan kepada hambanya untuk bertobat. Ya, ditunggu itu, ya tidak kok langsung disiksa, itu enggak. Ya. Ya, diberi kesempatan lagi. Terus sampai dengan kalau sudah sampai waktunya wafat kok belum tobat, baru Allah itu betul-betul nanti akan menurunkan siksanya, setidak-tidaknya siksa di akhirat. Jadi tidak kok kalau kemudian ada orang berdosa langsung dipitos, itu enggak ya. Berbeda dengan kita ini kan manusia, ini kan gampang sekali marah itu. Ya, anak kita ini salah sedikit aja kita marah ya. Ya. Saudara kita salah sedikit kita marah ya. Ya. Apalagi kalau hubungan kita dengan orang lain itu hubungan atas bawah ya, seperti atasan dengan bawahan. Wah, bawahan salah sedikit marah ya. Ya. Nah, itu Allah tidak seperti itu. Makanya Allah itu maha halim, maha halim. Nah, kita sebagai hambanya itu ya setidak-tidaknya bisa meniru sifat Allah yang maha halim itu. Kita ini juga punya sifat hilm tadi itu, ya, sifat bisa menahan emosi, tidak gampang marah. Ya, bahwa manusia itu sok marah itu wajar, namanya manusia. Kalau manusia kok nggak pernah marah, malah bukan manusia ya toh. Ada orang kok nggak pernah marah sekali, perlu dipertanyakan kemanusiaannya malahan. Tapi jangan sampai menjadi pemarah, jangan sampai menjadi orang yang suka marah itu, ya, ditahan. Ya. Nah, itulah hilm, ya, hilm. Nah, sifat hilm ini oleh pengarang kitab Taisirul Khalaq diberi definisi seperti ini. Huwa, yang dimaksud dengan al-hilm itu sifatun, merupakan sifat, ya, tahmilu sahibaha, yang membawa atau mendorong orang yang memiliki sifat hilm tadi itu ala tarkil intiqami, maaf ya, ala tarkil intiqami ya. Jadi mendorong orang yang memiliki sifat hilm itu dari meninggalkan membalas ya, mimman, dari orang aghdabahu, yang membuat marah seseorang tadi itu, ma'a qadratihi ala dzalik ya, padahal orang yang dibuat marah tadi itu, yang tidak membalas tadi itu sebenarnya mampu untuk membalasnya ya, mampu untuk membalasnya. Nah, itu yang dimaksud dengan sifat hilm. Jadi kalau ada orang menzolimi kita, ada orang menyakiti kita, ada orang membuat marah kita, kok kita lalu kemudian tidak membalas menyakiti, tidak membalas memarahi, tidak membalas menzolimi, padahal sebenarnya kita mampu membalasnya ya, kita menahan diri untuk tidak membalas. Nah, itu berarti kita punya sifat hilm itu ya. Nah, ini sekali lagi tidak mudah memang ya, tidak mudah ya. Karena pada umumnya orang itu ya
reaksioner biasanya. Kalau ada orang kok menzolimi kita, ya rasa-rasanya kita itu ya balik ganti membalas gitu ya. Tapi sekali lagi orang yang punya sifat hilm tidak melakukan itu. Ya, ya, ya saya kira banyak lah ya kasus ya bahwa kita itu kan ya sok disakiti orang, sok dizalimi orang, sok dibuat jengkel orang, sok dibuat marah orang. Tapi kita bisa menahan diri, ya, tidak membalas orang yang berbuat zalim pada kita. Nah itu berarti kita punya hilm. Tapi begitu ada orang berbuat tidak baik kepada kita, kok kita langsung reaksioner, langsung membalas. Nah itu ya meskipun itu adil ya, boleh sebenarnya ya. Orang nempeleng kita balas tempeleng itu boleh sebenarnya itu. Ya, itu namanya sepadan itu. Tapi sekali lagi yang diajarkan Islam itu lebih tinggi dari sekedar adil. Tapi ya itu orang bisa punya sifat hilm sehingga dia berbuat ihsan itu. Ihsan itu berbuat yang terbaik ya. Orang nempeleng tetap kita senyumi, orang tidak pernah memberi kita beri, orang tidak pernah berkunjung pada kita kunjungi. Wah itu ihsan itu. Yang dituntut Islam seperti itu. Nah itu sekali lagi bermula dari sifat yang disebut dengan sifat hilm itu, tidak mudah membalas kejelekan orang lain meskipun dia mampu. Ya. Ya. Nah sekali lagi ya, Allah itu Maha Halim karena Allah itu tadi itu memang tidak cepat-cepat marah lalu kemudian menurunkan siksa kepada hambanya, itu tidak. Ya, Allah selalu memberikan kesempatan untuk bertobat kepada orang-orang yang berdosa. Ya. Nah untuk memahami sifat hilm ini ya ada baiknya juga kalau saya sampaikan informasi bahwa dalam salah satu kajian yang menarik ya di dalam satu buku yang berjudul Ethico Religious in Quran ya, etika religius dalam Al-Quran yang dilakukan oleh salah seorang orientalis berbangsa Jepang ya namanya Toshiko Yutsu ya. Itu di sana disebutkan ya, untuk memahami kata jahiliyah ya. Jahiliyah itu kan selama ini kita terjemahkan dengan kebodohan. Sehingga zaman Arab sebelum Nabi Muhammad diutus itu kan disebut dengan zaman jahiliyah, itu zaman kebodohan. Tapi dari kajian yang dilakukan oleh para pakar termasuk Yutsu sendiri, termasuk Ignaz Goldziher ya, salah seorang pakar keislaman dari Jepang itu dari Jerman ya, itu menginformasikan bahwa kata jahiliyah itu memang secara sekunder itu juga merupakan lawan kata dari ilm. Kalau ilm itu berilmu, kalau jahiliyah berarti bodoh. Tapi itu sekunder lawan itu. Ya. Nah kata-kata jahil dalam terminologi jahiliyah itu lebih merupakan lawan kata dari hilm itu. Ya, jadi untuk memahami sekali lagi kata hilm itu kita lawankan dengan kata jahil. Ya, jahil itu tidak bodoh sebenarnya. Jahil itu sebagai lawan dari hilm. Ya. Kalau hilm itu tadi sudah saya sampaikan di situ ada makna kesabaran ya. Ada makna pengekangan hawa nafsu ya, lalu kemudian memaafkan ya, tidak membabi buta ya, begitu membalas kesalahan orang lain ya itu sebenarnya sekali lagi merupakan lawan kata jahiliyah, karena yang terkandung dalam makna jahiliyah, dalam istilah jahiliyah yang ada pada masa sebelum Nabi Muhammad diutus itu sebenarnya mengandung
lawan kata dari itu. Jadi orang-orang musyrik itu dulu disebut dengan orang-orang jahiliyah itu karena orang musyrik dulu itu, orang kafir Quraisy itu sifatnya tidak bisa menahan emosi, gampang marah, ya. Kalau ada masalah sedikit saja itu tersulut emosinya. Nah, mungkin dalam bahasa Jawanya itu apa ya yang lebih tepat menggambarkan? Mungkin berangasan apa kalau saya lebih tepat menyebutnya ya. Berangasan itu ya gampang marah, ada masalah sedikit aja ngamuk, ya. Ngamuan ya begitu ya. Ngamuan. Nah, sehingga ekspresinya orang Arab jahiliyah dulu itu tersinggung sedikit begitu ya perang. Ya. Maka zaman dulu itu yang terjadi peperangan antar suku itu terus menerus itu, antar kabilah, ya. Antar keluarga, itu zaman itu luar biasa itu. Nah itu diantara sekali lagi ya, dalam rangka memahami makna jahiliyah itu dilawankan dengan kata hilm yang tadi itu penyabar, pemaaf, tidak mudah marah itu tadi itu. Ya, itu ya. Baik, ya mudah-mudahan lebih mempertegas apa yang disebut dengan al-hilm itu ya. Nah, lalu pengarang kitab ini menjelaskan lebih lanjut terkait dengan sebab-sebabnya. Wasababuha dan hal-hal yang bisa menyebabkan seseorang itu punya sifat hilm itu adalah rahmatul juhal yang pertama ya. Rahmatul juhal itu berarti orang yang memiliki sifat kasih terhadap orang yang bodoh. Ya. Orang yang bodoh itu ya orang yang tidak mengerti. Ya. Coba bapak dan ibu-ibu, seringkali kita itu kan dibuat jengkel, dibuat marah, dibuat nggak nyaman dengan kebodohan seseorang itu. Wis dikandani bolak-balik itu tetap paham. Itu kadang-kadang tuh membuat kita marah itu dengan kebodohan seseorang itu ya. Nah, orang yang punya sifat hilm itu tidak begitu. Dengan orang bodoh sekalipun ya punya sifat sayang, kasih sayang. Dengan cara apa? Ya memakluminya. Loh, memang seperti itu kok suruh gimana lagi? Ya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah pada Rasul ya, wa'rid 'anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh itu. Maksudnya ya jangan diladeni orang yang bodoh itu dalam jangan maksudnya itu jangan kemudian lalu dadi hati begitulah kira-kira begitu. Ya dimaafkan saja, dikasihi saja orang-orang yang bodoh itu. Nah, kalau seperti itu insya Allah kita punya sifat hilm tadi itu. Ya, tidak mudah jengkel, tidak mudah marah itu. Ya, itu. Lalu penyebab berikutnya adalah au at-tarafu'u 'anil musyatamati. Tarafu' itu mengangkat ya, mengangkat dari caci maki ya. Maksudnya itu menjauhkan diri mencaci maki orang. Bapak dan ibu-ibu nuwun sewu, orang itu kalau sudah marah biasanya apa yang keluar? Apa yang keluar biasanya? Ya caci maki kan ya. Nah. Wah, wes kadang-kadang mana-mana binatang aja sampai keluar itu ya itu. Jadi orang itu supaya punya sifat hilm tadi bisa menahan marah itu memang harus punya upaya dalam rangka untuk menjauhkan dari sifat mencaci maki itu. Saya tidak marah, kira-kira begitu ya. Nanti kalau saya marah nanti pasti yang keluar caci makian yang tidak karu-karuan. Nah itu sadar orang yang punya rasa hilm seperti itu. Tapi sekali lagi ini tidak mudah memang ya ini kita bicara teoritik ya. Nanti prakteknya monggo itu tergantung dari kita semuanya ya. Jadi sekali lagi orang yang punya sifat hilm itu menjauhkan diri dari caci maki. Lalu awil istihyai min jazail jawabi, malu dari membalas jawaban. Orang itu kalau sudah marah ya
Ya, kadang-kadang orang yang kita marahi itu kan jawab pasti itu. Mesti merespon ya, mesti merespon, menjawab. Dan kadang-kadang jawabannya itu kadang-kadang malah lebih jengkel lagi, lebih membuat kita membuat marah. Betul enggak itu? Ya. Ya. Loh, kita sudah marah itu malah yang dimarahi malah ngeyel. Nah orang yang punya sifat hilm itu ya malu itu jawabi orang yang jawab ngeyel itu malu gitu. Daripada itu serasa dijawab ya, kira-kira itu diem saja gitu loh, maksudnya itu loh. Tapi angel itu, susah itu ya. Orang tuh kalau sudah marah itu kok kan diem itu ya angel tuh, tapi justru itu yang harus dituntut memang. Ya. Orang mau marah kok bisa diem, tidak membalas jawaban orang yang kita marahi, wah itu hilm, itu dia punya sifat yang tadi itu sabar itu ya. Lalu awit tafaddulu alal musi, ya, memberikan apa ya, tafaddul itu keutamaan, kehormatan kok kepada orang yang berbuat jelek. Ya, angel meneh gitu. Ya, tapi itu yang dituntut. Ada orang berbuat jahat, berbuat buruk kepada kita tetap menghormati, ya, tidak membalas kejelekannya dengan kemarahan. Ya. Nah kalau kita tidak bisa seperti yang marah betul tadi itu ada orang jelek kita jeleki jadinya. Ya. Padahal sekali lagi tadi yang namanya hilm itu menahan diri, tidak membalas tadi itu. Ya. Jadi malah memberikan orang yang berbuat buruk sekalipun kita tetap baiki, kita tetap hormati, kita tetap beri keutamaan. Ya. Lalu yang berikutnya au ri'ayatu ni'matin sabiqatin. Ya. Yakni menjaga nikmat yang telah lalu. Ya. Nah, nuwun sewu Bapak dan Ibu-ibu. Yang namanya orang itu berhubungan dengan orang lain itu yang menjengkelkan tadi itu ya, yang membuat kita sebenarnya marah tadi itu ya, yang tapi kemudian kita tahan itu tidak menjadi marah dan bisa memaafkan tadi itu ternyata kita ini harus ingat dengan kebaikan atau nikmat yang telah lalu. Ya, sak jengkel-jengkelnya kita dengan seseorang itu yang berbuat buruk kepada kita harus ingat ya. Pasti orang yang kita jengkeli tadi itu kira-kira pernah berbuat baik tidak? Ya pernah lah ya, pernah ya. Dan kira-kira perbuatan baiknya dengan perbuatan jeleknya banyak mana? Ya kira-kira banyak perbuatan baiknya. Tapi seringkali memang kita itu tertutup mata. Ya. Kalau sudah ada orang berbuat buruk kepada kita itu, yang diingat buruknya itu. Yang baik-baik sebelumnya meskipun eret-eret banyaknya itu kita lupakan. Ya, makanya sampai ada peribahasa apa itu namanya air apa itulah? Bukan. Air susu sebelanga rusak karena setitik nilai, betul ya. Atau panas tahun dihapuskan oleh hujan sehari itu ya. Biasanya begitu biasanya itu. Jadi kebaikan itu hilang itu. Jadi yang diingat itu keburukannya itu. Ya. Nah, kalau orang itu misalnya kok bisa menjaga atau mengingat nikmat yang telah lalu ya, yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, ya insya Allah nggak jadi marah itu, insya Allah bisa menahan marah itu. Tapi seringkali yang terjadi itu tadi lupa itu ya, lupa. Yang diingat itu kesalahannya yang dihadapi saat itu. Ya, jadi kebaikan yang bertumpuk-tumpuk sebelumnya itu seakan-akan hilang itu. Nah, orang yang
punya sifat hilm, ya, itu sekali lagi riayatu ni'matin sabiqatin. Jadi bisa menjaga, tetap mengingat nikmat-nikmat yang telah lalu, tidak dilupakan itu. Ya. Lalu yang berikutnya awil makru wa tawaqqu'ul furasi. Ya. Jadi yang juga bisa menjadi penyebab sifat hilm tadi itu adalah al-makru. Al-makru itu semacam tipu daya, ya. Tipu daya itu strategi, ya, atau cara lain begitulah, ya. Wa tawaqqu'ul furasi, dan juga mengharapkan atau menanti kesempatan yang terbaik begitu. Ya. Jadi orang yang punya hilm itu biasanya punya al makru wa tawakkul furasi ini. Jadi punya strategi, punya upaya untuk mencari kesempatan lain yang lebih tepat begitu. Ya. Tapi lagi-lagi ini juga susah. Orang tuh biasanya kalau sudah jengkel itu ya tadi itu pokoknya langsung seketika itu bras gitu aja gitu. Lah orang yang punya hilm itu enggak. Wah, ini kalau saya layani sekarang, ya, dengan juga marah, pasti bubrah nanti. Ya, orang sudah marah kok dilawan marah, ya pasti bubrah. Nah, sudah diem dulu, ya, cari strategi yang lain dulu. Suatu ketika ada kesempatan lain yang sudah lebih bagus, baru kemudian diluruskan atau digenahke atau dibetulkan, ya begitu, ya. Ya, jadi luar biasa ini, ya. Jadi orang yang punya sifat hilm itu ternyata memang sebab-sebabnya banyak, ya, yang dengan begitu itu lalu kemudian orang tadi itu, ya, kemudian tidak mudah marah dan tidak mudah terpancing emosinya, ya, tidak seketika meledak, ya, yang tidak seperti orang jahiliyah tadi itu, ya. Orang jahiliyah itu tadi itu gampang ngamuan, gampang berangasan, ya, ada masalah sedikit aja langsung bunuh, ya, perang, ya, begitu, enggak begitu, ya. Ya, itulah kenapa kok zaman jahiliyah dengan zaman jahiliyah itu seperti itu. Nah, yang dituntut orang itu jangan jahil, tapi harus punya sifat hilm tadi itu, punya sifat aris, ya, bisa mengekang hawa nafsu, tidak mudah marah, sabar, ya. Tapi sekali lagi sabar dalam pengertian bisa menahan emosi tadi itu. Sebab sabar itu tidak hanya menahan emosi, ya, sebagaimana yang sudah pernah kita sampaikan, sabar itu macam-macam. Ada sabar dalam menjalankan taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar dalam menerima musibah. Nah, ini sabar dalam konteks menahan diri untuk tidak emosi, tidak marah, tidak cepat marah, ya. Ya, bahwa sekali lagi, ya, kita itu sok marah, ya, itu wajar. Wong namanya manusia. Kalau kita tidak pernah marah sama sekali, malah perlu dipertanyakan kemanusiaannya. Tapi yang penting jangan menjadi pemarah. Lain loh, ya. Marah dengan pemarah itu lain, ya. Ya, menyanyi dengan penyanyi itu lain, gitu. Kalau sekedar penyanyi, Pak Edi itu bisa nyanyi, gitu. Bisa, Pak, ya. Tapi Pak Edi tidak bisa disebut sebagai penyanyi, ya. Kalau penyanyi itu memang orang yang pekerjaannya menyanyi, suaranya bagus, lagunya bagus. Ya, itu penyanyi, ya. Begitu.
Pokoknya kalau sudah diberi kata-kata apa itu sudah menjadi profesional ya. Ya sekali-kali manusia suatu ketika bohong, itu ya wajar lah manusia. Kalau tidak pernah bohong sama sekali ya itu bukan manusia. Tapi jangan jadi pembohong ya, itu aja ya. Jadi, nah itu makanya dalam Al-Quran itu kan bukan kok tidak boleh marah ya. Tapi kalau marah ditahan. Wal kadhiminal ghaidha. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya adalah orang yang menahan marah, bukan orang yang tidak pernah marah. Ya. Kalau tidak pernah marah malah bukan manusia. Lah orang yang bertakwa itu kalau marah ditahan, jangan dilampiaskan, ya. Nah, orang yang bisa menahan marah, ya, tidak cepat marah, ya. Aris tadi itu bisa menahan hawa nafsu, itu yang disebut dengan sifat hilm. Nah, ini nampaknya tidak bisa saya selesaikan, ini masih ada beberapa poin yang perlu dilanjutkan. Ya, ini nampaknya sudah mau Isya, jadi ya sampai di sini saja. Ya, nanti bagian berikutnya itu pengarang kitab ini memberikan argumen ya terkait dengan tadi itu sebab-sebab yang menjadikan orang bisa punya sifat hilm tadi itu. Demikian Bapak kajian kita malam ini sampai di sini dulu. Besok lain waktu kita lanjutkan ya. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.